Saya tahu bukan hal yang mudah, sakit sekali dijahit tanpa dilakukan pembiusan. Tapi kami melakukan itu karena terpaksa. Karena memang pada saat itu kurang, tidak ada stok yang bisa masuk ke dalam Gaza. Sekarang saya mengerti, dulu ketika saya belum masuk Gaza, memang ada pikiran saya, kok tega mereka melakukan itu. Tapi setelah saya mengalaminya, mereka melakukan itu karena keterpaksaan. Bukan kita tidak sayang ibu, tapi karena memang obat dan alat tidak ada. Kemudian ada lagi yang mungkin luput dari perhatian mereka. Mungkin hal ini kelihatan kecil. Eh, saya melihatnya tempat-tempat tidur yang ada di kamar bersalin. Setelah selesai persalinan, biasanya di Indonesia kita langsung membersihkan dengan uh, disinfektan, dengan lap yang desinfektan sehingga bisa digunakan oleh pasien lain. Uh, di sana karena tidak ada alat, mereka biasanya meminjam baju ibu yang sehabis melahirkan, dibersihkan, kemudian ibu itu membawa uh, baju yang sudah gelap bekas sisa darah dia, kemudian pasien berikutnya datang. Saya melihat itu, kok begini banget gitu kondisinya. Saya minta lagi ke teman-teman, tolong bawakan 10 lusin uh, lap untuk membersihkan uh, meja operasi dan meja kamar tindakan. Bahkan teman-teman bilang, Kak, banyak sekali kita butuh, sampai kita beli sampai 10 lusin. Kalian beli 1000 lusin pun itu nggak akan cukup. Saat ini apa yang bisa kita bawa ke Gaza sesuai dengan kemampuan tim, kita bawa semaksimal mungkin. Akhirnya saya jelaskan kondisinya, saya jelaskan ke teman-teman uh, bahwa obat-obat yang sudah saya list, kemudian bahan habis pakai yang saya list, kalian nggak usah protes, bawa semampu kalian, sebisa kita bawa masuk ke Gaza. Kita bawa alat sampai tim ketiga kita masih bisa melewati Rafah. Jadi kalau kita lewat Rafah, Pak dan Ibu sekalian, border Rafah, kita masih diperkenankan membawa logistik sebanyak mungkin. Sejauh tim kita bisa menghandle. Nah, kemudian ketika kita sudah Rafah ditutup, ini ada kesulitan. Logistik yang kami bawa selaku tim itu sangat diperketat. Satu orang hanya bisa membawa satu koper. Jadi itu sudah termasuk pakaian yang kami harus pakai di dalam. Kemudian dengan obat-obatan yang kita sortir lagi. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting itu. Jadi misalnya benang-benang jahit yang nomor-nomor besar itu habis, sama sekali habis. Jadi saya nggak bisa ngebayangin uh, bagaimana uh, kita melakukan tindakan tanpa ada jarum atau benang yang memang dibutuhkan. Misalnya untuk penjahitan uterus, itu kita otomatis harus membutuhkan benang-benang besar, jarum yang besar juga. Nah, kita mengupayakan supaya itu tidak habis stok. Kalau kita bilang habis, berarti stok untuk sebulan ke depan itu masih ada, tapi kita menganggapnya habis. Uh, kemudian setelah uh, apa uh, saya berdinas di rumah sakit Emirati sampai 7 minggu, saatnya saya kembali dengan tim yang ketiga. Selesai bertugas, saya harus kembali ke Jakarta pada tanggal 6, 6 Mei. Qadarullah, pagi itu kita udah bersiap akan ke perbatasan, akan ke perbatasan. Tiba-tiba kita dapat
instruksi untuk tidak bergerak dari guest house masing-masing karena perbatasan ditutup dan diserang. Tentara penjajah sudah masuk ke Rafah dan ke pintu perbatasan. Jadi mereka menghalangi semua bantuan dari luar negeri untuk masuk ke Gaza dengan cara menyerang pintu perbatasan. Akhirnya tim tidak jadi keluar. Kita pikir oke lah 2 hari kita ada waktu nih. Mudah-mudahan dalam 2 hari ini ada solusi, teman-teman bisa keluar gitu. Ternyata malah 2 hari kami melihat semua perbatasan dihancurkan oleh tank-tank Israel sehingga sama sekali akhirnya Rafah ditutup. Akhirnya kita berpikir kita tidak mungkin tidak melakukan apa-apa sampai perbatasan buka. Qadarullah ada rumah sakit Kuwaiti Special Hospital. Rumah sakit ini menangani korban perang. Mereka membutuhkan tenaga medis, baik dari dokter dan perawat kamar bedah untuk penanganan korban perang. Jaraknya kurang lebih 20 menit dari guest house kami. Akhirnya kami nggak sempat berpikir lama, kita bagi lagi tim bahwa teman-teman rumah sakit membutuhkan saat ini dokter-dokter ortopedi, dokter bedah, kemudian perawat bedah, siapa yang bersedia. Akhirnya kita dibagi 2 tim lagi. Satu tim kita fokuskan ke rumah sakit Kuwaiti dan satu tim ke rumah sakit Al Sultan, ke puskesmas yang tetap menangani korban akibat ledakan-ledakan bom-bom di tenda-tenda. Sejak hari itu kami dinas di rumah sakit Kuwaiti. Sebenarnya dari kepala rumah sakit sudah bilang bahwa baiknya tim Mercy tinggal saja di sini. Nanti kami siapkan ruangan untuk laki-laki dan perempuan. Tapi hal ini kami tidak bisa terima tawaran beliau, bukan karena kami tidak mau membantu full, tapi karena kami harus tetap berkoordinasi dengan Mercy. Jadi segala sesuatunya, misalnya kita butuh obat-obat, kita bisa berkoordinasi langsung. Karena sinyal internet di Gaza itu sangat sulit. Bahkan sampai kita dengan tim Jakarta bisa kadang-kadang 24 jam nggak bisa berkomunikasi. Nah, kadang-kadang ada teman saya yang pakai telepon lokal. Dia jadi pakai telepon lokal bisa menghubungi kami melalui Skype. Jadi melalui Skype dia tahu keadaan kami. Jadi dia bilang kalian baik-baik aja. Baik, kita sejauh ini baik gitu. Kita cuma bilang gitu, komunikasi nggak banyak karena kami pun dilarang banyak berkomunikasi keluar terkait pengawasan oleh drone. Jadi penjajah itu mempunyai drone yang bisa mendeteksi percakapan, Pak. Jadi kalau percakapan terlalu sering dilakukan, misalnya di guest house atau di tempat-tempat tertentu, mereka bisa mendeteksinya. Jadi kita pun mengurangi percakapan melalui telepon, makanya kita harus tetap meeting offline dengan teman-teman baik dari kami yang dari rumah sakit maupun dari tim satu lagi yang dari PHC. Rumah sakit Kuwaiti menangani korban, biasanya korban bom itu banyaknya itu setelah maghrib sampai jam setengah 12 malam. Itu korban itu luar biasa banyaknya. Bahkan sebanyak itu staf yang menangani, sebanyak itu pula korban. Korban biasanya masuk ke ruang triase. Kalau misalnya setelah tindakan pasien tidak tertolong, langsung masuk ke ruang hitam. Ruang hitam itu ada 4 pel bed yang sudah dialasi kain kafan. Jadi kalau dari ruang triase dinyatakan hitam, pasien meninggal, langsung dibawa ke pel bed,
diberikan keluarga waktu 15 menit untuk berdoa, kemudian jenazah ditutup dan langsung dimakamkan. Hmm. Terus uh, suatu saat ketika saya dinas malam paginya, saya lihat datang korban ledakan bom, dibawa oleh keluarga. Pasien kurang lebih usianya sekitar 30-35 tahun. Laki-laki masuk ruang triase, nggak lama ke ruang triase dikeluarkan lagi 15 menit setelah dilakukan pengecekan tindakan, 15 menit dikeluarkan masuk ruang hitam. Pasien dinyatakan meninggal. Uh, saya lihat istrinya membawa anak kecil kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian saya bilang ke teman saya, boleh nggak saya menghampiri ibu itu? Silakan katanya gitu. Terus saya kenalkan, saya Ita dari Mercy Indonesia. Saya mengucapkan duka Bu, uh, atas meninggal syahidnya suami ibu. Uh, kemudian saya cium kepalanya ibu itu, saya cium anaknya, saya peluk mereka. Terus ibu itu bilang, doakan semoga kami kuat. Saya, anak saya ini dan anak yang saya kandung kuat menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi, saya bersyukur sama Allah. Suami saya syahid, berakhir dengan baik. Jawaban itu saya dapatkan dari seorang perempuan yang ditinggal suaminya yang sedang hamil. Yang yang begitu tabah karena saya lihat mereka itu memang sudah mempersiapkan dirinya masing-masing, mereka sepertinya sudah siap kalau hal yang terburuk menurut kita, tapi bagi mereka itu bukan yang terburuk. Karena pernah saya ketemu sama satu orang perawat yang kemudian yang memang suaminya syahid, saya bilang, bagaimana kamu menghadapi masa-masa pahit ketika suami kamu meninggal? Dia bilang, enggak Ita, ini bukan masa pahit. Kami, suami saya sudah menuntaskan tugasnya di dunia dengan baik, berakhir dengan baik, dan insya Allah kami nanti bertemu di surganya Allah. Ketika dia menjawab itu, saya menyadari bahwa diri saya belum sampai pada level itu.